Masih Nggak usah lah. main game nggak? Hah? Banyak yang main. Udah nggak kepegang. Tapi dulu nge-game. Dulu nge-game. Mungkin lah PS5, Switch, demo. Main di handphone. Dulu. Gitu kan? Iya pastilah ya. Mobile Legends, PUBG dan lain-lain. Mas, akhirnya mau belajar Tanya anak apa ini? Hah? Tanya mas. Ya minimal pasti meeting. Nganggur ya. Wih. Saking nganggur. Pakai coki. Ya udah lah mas. Habis. Saya males banget ngomong. Mas punya hobi apa mas? Nggak punya bu. Hah? Nggak punya bu. Motret, main musik, nyanyi. Politikus kan harus bisa nyanyi. Enggak. Masa nggak bisa nyanyi? Masa nggak bisa nyanyi? Nggak bisa. Main gitar gitu? Nggak bisa aja. Coba lihat, ngomong aja males katanya. Aduh, pantas aja ya kalau ditanya oleh wartawan irit banget ngomongnya gitu. Ya nggak tau lah ya. Tapi Pak Subhan juga tidak terima kalau soal gugatan ijazah ini damai gitu. Tidak terima, kecuali kalau Gibran mau mundur. Ngeri sekali ya. Kita lihat videonya. Gini, saya berkali-kali menyatakan karena ini adalah cacat bawaan. Bagaimana saya bisa damai? Bukan saya yang damai, maka dia yang harus berdamai. Satu-satunya cara mundur, gitu. Berarti cara damainya nanti kalau justru minta Mas Gibran mundur gitu Pak? Proposal untuk damainya. Nah nanti deh, proposalnya nanti aja untuk minggu depan ya. Saya belum buat gimana, tapi itu yang saya gugat ini adalah cacat bawaan. Dari awal saya bilang cacat bawaan. Kalau saya damai dimarahi warga negara kan, ya kan? Bagaimana? Nah itu, maka satu-satunya cara karena menurut saya cacat bawaan di pendidikannya itu pendidikan itu syarat subjektif loh. Jadi melekat. Kalau itu nanti bisa diselesaikan ya dengan cara apa? Ya sekolah lagi kan gitu kan. Nah itu terlanjut menurut saya pendidikannya nggak cukup, undang-undangnya itu nggak cukup memenuhi itu. Gitu ya. Ya oke. Ijazah dia, ijazah goib lah itu. Ijazah itu goib, nggak ada kira-kira nggak ada, sama goibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Palal itu. Pak Palal itu menuntut, sekian triliun. Dan duit itu bukan untuk Pak Palal. Duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah itu keren Bung. Dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, ya diseretlah dia. Diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser. Lengser Bung. Dilengserkan. Bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Ngaku-ngaku ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut atau tentang pemalsuan ijazah Jokowi. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini siapapun dan jabatan apapun jika tidak bisa beradaptasi dengan situasi, tugas dan jabatannya, mengundurkan diri jauh lebih bermartabat. Ya, sikap bangsawan beliau Presiden RI kedua, salut kepada Pak Soeharto yang dengan legowo mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi teman-teman sangat pantas mundur atau dimaksudkan ganti warga negara Indonesia yang waras dan cerdas. Jutaan warga negara Indonesia banyak yang hebat daripada Gibran ini. Mengapa harus memilih Gibran yang tamatan SMP? Jadi kita telah dibohongi kepada mereka yang
berdua ini. Jadi teman-teman, sebagai rakyat saya juga tidak sudi punya pemimpin penipu macam Jokowi dan Gibran. Susah-susah bayar pajak mahal yang hanya untuk menggaji manusia bodoh dan pembohong macam Gibran. Jadi teman-teman, mereka menyesal sudah memilih Pak Gibran sama Pak Jokowi. Mereka sudah menyesal ya, karena ternyata mereka ini pembohong, telah menipu rakyat, telah memalsukan ijazat ya teman-teman. Jadi seperti ini bocah lagi diterapi kesehatan mentalnya ya. Jadi teman-teman, kenapa warga negara ini banyak yang waras pilih pemimpin yang hanya lulusan SD, kerjanya main game, pelongo, sekarang iparnya ikut-ikutnya bikin gaduh sumut ya. Jadi teman-teman, ternyata selama ini wartawan salah pernyataan ke Fufu Fafa, seharusnya yang ditanyakan melalui Mobile Legend bukan yang lain. Jadi Gibran gak punya hobi selain nyimek sama nyabu doang. Jadi jika Gibran tidak punya integritas untuk NKRI Captu dimakzulkan, negara rugi uang pajak atau uang rakyat NKRI untuk gaji atau bayar Gibran yang sedang menjalankan tugas dengan kebohongan. Jadi semoga penggemar ijazah palsu dukung terus termul ya. Jadi ayo bapak-bapak di DPR RI, bantu kejelasan ijazah Wapres, apakah ada atau tidak ada, bantu rakyat hingga kedudukannya jelas. Nah, jadi teman-teman, bukan cuman malas ngomong tapi emang jelas di pelongo-pelongo ya. Jadi negara besar disuguhi pemimpin kayak gini terus, dan hukuman juga demikian dan berlanjut terus seperti ini. Kapan majunya, kapan pinternya rakyat? Sadarlah rakyat yang punya wawasan, bangkitlah segera. Nah, jadi teman-teman, ngomong aja males, kalau laut aja beran-beran, tinggal pilih beran mau dimakzulkan apa dinepalkan. Nah, jadi memutuskan menimbang apalagi dan bermasalah di kemudian hari harus mundur. Ya, mereka mengatakan kepada Pak Gibran harus mengundurkan diri, jangan sampai kamu akan dipenjarakan juga sama seperti bapakmu yang tidak mau menunjukkan ijazahnya. Nah, Gibran apa yang bisa dibanggakan, ngomong saja bro bicara prestasi Gibran. Indonesia musibah punya wapres seperti Gibran. Secepatnya Gibran ini dilengsarkan, ganti dengan orang cerdas yang berintegritas, riwayat hidup, berpendidikan yang jelas. Bukan seperti Pak Gibran ini yang hanya mempunyai ijazah tamatan SMP, sedangkan tamatan SMK-nya hanya mempunyai kursus saja. Itu hanya suatu rekayasa. Jadi teman-teman yang bertanya paham banget jenis pertanyaan yang ditanya sesuai kepastian otak yang ditanya. Ya, jadi presiden harus pintar, bijak, cerdas. Negara ini hukum amburadul. Pantesan masyarakat carut marut, contoh itu Sanggopore, Cina Taiwan, masyarakatnya tidak gaduh. Ya, jadi kenapa hukum bisa melindungi rakyat kecil? Adil, presiden segera lakukan hukuman mati, jangan ragu. Ya, jadi teman-teman, bingung juga dengan negara ini, sudah jelas nyata kelihatan dari segi apapun, dilihat dari manapun tapi tetap dipertahankan. Nah, kalau begitu syaratnya nggak masuk doang, jadi wapres berarti harus dimakzulkan dong. Jika sah menurut konstitusi ini gimana dong? Ya, jadi teman-teman harus dites IQ-nya, sepertinya di bawah standar. Kesalahan paling besar ada di KPU. Mari kita sama-sama amati KPU, berapa ratus kerugian akibat permainan KPU ini. Ya, Gibran kalau tidak diberhentikan segera sama saja kita merusak moral negara kita, berbahaya. Segera lengserkan, jangan sampai orang besar melengsarkannya. Nah, jadi teman-teman, sudah terbukti melanggar hukum tapi hukum sendiri tidak terbukti dan terkesan tidak bisa menghentikan.
Nah, jadi Pak Jokowi salah langkah, seharusnya anak-anaknya dibekali ilmu sepengetahuan yang banyak sekolah S3, uang kan banyak. Anak biarlah naik dengan sendirinya, jangan dipaksakan melanggar konstitusi. Jadi biarkan anak-anak naik dengan sendiri, ibarat buah, biar masak di batang, jangan dia karbit. Jadi anak ama bapak sama aja, kelakuan hanya bisa merusak bangsa ini, ya. Mereka harus segera dimakzulkan atau dinepalkan karena telah melakukan suatu kesalahan di negara kita ini. Ya, mereka berdua sudah bersengkongkol, teman-teman. Maju terus untuk kebenaran Pak Subhan. Allah bersama kita. Ya, jadi jangan mau damai Pak. Lanjutkan terus, bapak sama anak sama aja gara-gara Paman Usman itu. Ya, mereka harus segera diadili. Apabila mereka harus menunjukkan ijazah mereka, maka mereka harus dihukum seberat-berat mungkin. Nah, Pak Subhan sedang mencatat sejarah karenanya banyak yang kenal nama itu. Kebenaran, kejujuran punya nilai di sesama umat. Ya, sampai kapan sih ya di si kosong pelompong jadi wapres, capek banget ngabulan nama liar pisan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga negeri ini dengan kehancuran yang dipimpin oleh tukang bohong, tukang tipu, dan licik. Ya, semoga secepatnya selesai masalah ini. Nah, karena Gibran itu tidak pernah sombong, ngomong selalu merendah diri, tidak pernah menyombongkan dirinya. Subhan pade amat jika tidak berdamai dengan yang belum tentu juga Gibran mau berdamai. Buktinya pada sidang mediasi pun Gibran tidak mau menghadiri. Ya, ini secara kebetulan bapak dan anak sama kasusnya, sama rakyat sama sekali tahu saat ini rakyat baru tahu. Ya, Pak Subhan ini pahlawan, semoga berhasil perjuangan menyelamatkan bangsa.